Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Arya Putra Kolopaking dengan NIM AK 110 dari kelompok 9 pada praktikum statistika. Hari ini saya akan membuat tugas mingguan tentang modul 3 yaitu distribusi probabilitas kontinu. Ya, saya akan membacakan soalnya yang nomor satu. Jika masa layanan dalam tahun rangkaian lampu LED dengan alfa sama dengan 1,5 dan beta sama dengan 3, berapa probabilitas bahwa rangkaian lampu tersebut akan berfungsi lebih dari 5 tahun? Nah, untuk pada praktikum kali ini saya akan membuat ini di Minitab dulu. Kita akan menggunakan dua software yaitu Minitab dan RStudio. Yang pertama kita akan menggunakan Minitab. Yang sudah seperti dilihat saya sudah membuka Minitabnya. Lalu kita akan kalkulasi, lalu probability distributions. Terus setelah itu kita akan ke Weibull. Yang karena nomor satu itu kita menggunakan Weibull. Untuk shape parameternya sendiri itu ada 1,5. Lalu scale parameternya itu ada 3. Lalu thresholdnya itu 0,0 tetap. Lalu input konstannya itu adalah 5. Nah, untuk jawabannya adalah 0,883709. Lalu kita akan menguranginya dengan 1 kurang hasil dari ini pada Notepad. Saya akan membuka Notepad. Nah, bila sudah seperti dilihat sini, saya sudah membuka Notepad. Nah, untuk nomor satu itu kita akan mengurangi dengan angka satu, yaitu satu kurang 0,883709 dari hasil pada Minitab ini. Lalu hasilnya adalah 0,116291. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin adalah variabel acak dengan rata-rata 7 menit. Berapa probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit? Nah, untuk itu kita akan ke Minitab lagi. Lalu kita ke kalkulasi, kita ke probability distribution. Nah, untuk nomor 2 itu kita akan menggunakan probabilitas eksponensial. Untuk scale-nya itu, saya akan memakai 7. 7 untuk threshold-nya tetap 0,6. Lalu untuk input konstannya itu 10. Jadi kita enter OK. Untuk hasilnya itu ada 0,760349. Lalu kita akan menghitungnya lagi di Notepad. Nah, untuk di Notepad itu, kita akan mengurangi juga dengan angka satu, yaitu satu kurang 0,760349, yaitu hasilnya 0,2396651. Untuk dari nomor 2 seperti itu, lalu kita akan lanjut ke nomor 3. Panjang kertas kardus yang diproduksi di pabrik memiliki rata-rata 50 cm dan standar deviasi 4 cm. Berapa persentase kertas kardus yang panjangnya antara 46 dan 54 cm? Kita akan pergi ke Minitab lagi, lalu kita akan kalkulasi. Nah, untuk pada nomor 3 ini kita akan menggunakan distribusi normal. Tapi bedanya ada batas atas dan batas bawah. Pertama kita akan mencari min-nya itu adalah 50. Lalu standar deviasinya itu 4. Lalu untuk ini, pertama kita akan mencari 46 dulu. Hasilnya adalah 0,1586655. Lalu yang kedua, kita akan ke distribusi normal lagi, seperti tadi. Seperti ini. Nah, tapi yang lain tidak usah diganti. Hanya ini saja diganti menjadi 54. Lalu kita pencet OK. Pencet Enter. Hasilnya adalah 0,841345. Nah, setelah itu kita akan ke Notepad lagi untuk menghitungnya dengan dikurangi angka, dengan dikurangi. Nah, seperti ini, tidak dikurangi angka. Nah, tapi seperti ini, jadi hasilnya adalah 0,841345 dikurangi dari yang atas ini 0,18655, yaitu hasilnya 0,68269. Lalu yang soal nomor 4, kita akan melihat penggunaan energi KWH di pabrik, tapi memiliki parameter di sini ada 3 dan 0,8. Lalu ditanya berapa probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 KWH selama 1 hari. Nah, lalu kita akan ke kalkulasi lagi.
kita ke probabilitas distribusi, lalu kita ke log normal. Karena yang soal terakhir memiliki apa memakai log normal. Kita akan ke lokasinya adalah 3, lalu scale-nya adalah 0,8, lalu threshold-nya tetap 0,0. Dengan input konstan yang kita akan masukkan di 50, kita enter. Nah, setelah itu diketahui hasilnya adalah 0,872863. Nah, setelah itu kita akan ke Notepad lagi untuk menghitungnya. Nah, ini dia. Nah, untuk penghitungannya saya di sini dikurangi angka 1, lalu di sini kita hitung 1 minus 0,872863 dari sini, lalu kita teruskan sama dengan 0,127137. Nah, untuk pada Minitab dan di Notepad ditulisnya sudah. Selanjutnya kita akan menggunakan RStudio. Pada RStudio di sini saya sudah menuliskan semua kodenya, lalu kita akan merunning saja. Untuk yang nomor satu itu kita akan, karena kita memakai distribusi Weibull, kita menulis seperti ini. Untuk alpha adalah 1,5 dan beta 3. Untuk probabilitasnya 1, P Weibull 5, shape sama dengan alpha, scale sama dengan beta. Lalu kita akan merunnya, itu cara enter. Nah, untuk hasilnya itu adalah 0,1162913. Lalu nomor 2 untuk distribusi eksponensial. Di sini diketahui lambdanya adalah 0,142857, lalu batas waktunya adalah 10. Lalu kita akan menghitung peluang menggunakan fungsi PXP. Nah, itu peluang lebih dari 10 menit. PXP batas rate sama dengan lambda. Kita akan menghitungnya. Ctrl Enter. Nah, untuk hasilnya adalah 0,763486. Lalu untuk nomor 3, kita akan menggunakan distribusi normal. Untuk distribusi normal adalah mu-nya sama dengan 50, sigmanya 4. Lalu untuk batas atasnya itu 54, terus batas ininya 46. Kita akan menghitungnya dari sini. Dan kita akan merunning, Ctrl Enter. Untuk runningannya adalah 0,6826895. Lalu selanjutnya adalah distribusi log normal. Di sini diketahui mu-nya sama dengan 3, sigmanya 0,8. Lalu untuk nilai X-nya sama dengan 50. Lalu kita akan di sini probabilitas bahwa pengguna energi lebih dari 50 kWh. Probabilitas satunya itu, probabilitasnya itu 1, lalu PLNORM, X min log sama dengan mu, SD log sama dengan sigma. Kita akan menghitungnya. Sini saya menggunakan shift lalu tanda panah ke atas seperti itu. Lalu kita akan Ctrl Enter untuk merunningnya. Lalu kata hasilnya adalah 0,127132. Nah, untuk soal pada distribusi kontinu itu, saya sudah menggunakan software Minitab, lalu RStudio, lalu saya sudah tadi menggunakan Notepad untuk menghitung hasil dari yang di Minitab-nya. Untuk tugas mingguan kali ini sudah saya lakukan dan sudah saya bikin videonya seperti ini. Saya cukupkan saja untuk sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.